Beberapa waktu lalu, media internasional kembali dihebohkan dengan berita dari pengadilan Tokyo, Jepang, yaitu pengadilan kasus yang terjadi pada tahun 1966 silam, di mana terbunuhnya seorang manajer perusahaan beserta 3 anggota saudaranya. Ternyata kejadian itu melibatkan Iwao Hakamada, yang saat ini sudah berusia 87 tahun. Dan Iwao Hakamada mencatat rekor sebagai terpidana mati dengan masa tunggu eksekusinya 50 tahun. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1966 silam. Pihak kepolisian Jepang mengakui bahwa ada keterlibatan Hakamada perihal pembakaran rumah manajer perusahaan tersebut. Pada saat itu ternyata Hakamada adalah pegawai di perusahaan milik manajer tersebut. Dan Hakamada juga adalah mantan seorang petinju. Namun setelah ia melakukan tindak pidana itu, di 2 tahun kemudian Hakamada divonis hukuman mati oleh pengadilan Jepang. Saat itu Hakamada sangat membantah perihal soal kejadian itu, dikarenakan Hakamada tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh polisi Jepang. Maka oleh itulah ia mengaku. Kisah Hakamada tidak mudah selesai, karena Hakamada melakukan banding, dan waktunya pun memakan waktu yang sangat lama untuk melalui persidangan ulang. Menurut catatan dalam kasus Hakamada, setidaknya memerlukan waktu 27 tahun untuk melakukan sidang ulang setelah upaya melakukan banding pertama. Meski demikian, hal ini tidak membuat Hakamada menyerah. Di tahun 2008 lalu, Hakamada kembali melakukan banding yang kedua. Pengadilan pun memutuskan kasus Hakamada kembali disidang ulang. Diketahui alasan dasar pengadilan Tokyo mengabulkan permintaan Hakamada adalah adanya bukti ketika Hakamada dipaksa mengaku dengan rekayasa polisi menggunakan bukti palsu. Meski Hakamada sudah dibebaskan dari tahun 2014, hal ini tak terlepas dari tuduhan sehingga Hakamada belum sepenuhnya dibebaskan. Pengadilan membebaskan Hakamada dikarenakan usia Hakamada sudah sangat tua, dan sungguh tidak mungkin Hakamada melarikan diri ditambah dengan kesehatan Hakamada yang sudah menurun. 5 potong pakaian berdarah menjadi bukti pada kasus Hakamada ini. Hal ini menjadi perdebatan oleh penyidik. Diduga pakaian itulah yang digunakan Hakamada untuk melakukan kejahatan. 5 potong pakaian itu ternyata ditemukan di sebuah tong. Penemuan itu ditemukan 1 tahun kemudian setelah penangkapan Hakamada. Hasil pemeriksaan ilmiah, setelah diteliti bahwa pakaian yang disimpan di dalam tong miso selama 1 tahun akan memudarkan noda darah pada pakaian itu. Sebab inilah menjadi celah bahwa memang ada rekayasa dari ulah penyidik pada saat itu. Karena saat memperlihatkan barang bukti kepada pengadilan, sangat masih nampak jelas noda darah pada pakaian itu. Berkembangnya teknologi kemudian dilakukan tes DNA. Hasilnya, sampel pakaian berdarah itu tidak cocok dengan DNA Hakamada. Lalu kemudian ditambah pula dengan ketidakcocokan pula ukuran pakaian itu dengan ukuran tubuh Hakamada. Di sisi lain, Jepang adalah negara yang masih menerapkan hukuman mati dengan waktu yang dirahasiakan. Seseorang terpidana mati akan dieksekusi setelah paginya diberitahukan bahwa akan segera dieksekusi hukuman gantung. Tuntutan hukuman ini membuat hidup Hakamada berubah drastis. Pasalnya kesehatan mental Hakamada menurun drastis setelah setengah abad ia berada di sel isolasi. Hakamada mengalami depresi, ketakutan, setelah dirinya dikabarkan akan dihukum mati. Kasus pada masalah Hakamada ini benar-benar harus menjadi pelajaran. Keadilan memang harus ditegakkan. Namun hukuman jangan sampai salah ditegakkan terhadap seseorang yang tidak bersalah.
50 tahun sudah berjalan. 50 tahun juga Hakamada merasakan hidup dalam sel serta ketakutan akan dieksekusi gantung. Namun Hakamada sangat berhak untuk mendapatkan keadilan dari pengadilan Jepang. Ternyata pengadilan sangat fair dengan kasus Hakamada ini. Apakah mungkin Hakamada akan terlepas dari jeratan kasusnya ini? Semua tergantung dari proses pengadilan ulang yang akan dilakukan kembali. Jikapun Hakamada tetap dinyatakan bersalah di pengadilan ulang mendatang, maka semua hak hukum ia sebagai warga negara telah ia gunakan. Namun jika Hakamada dinyatakan tidak bersalah, meski ia merasakan penderitaan 50 tahun di dalam sel, ia menjadi seseorang yang tercatat di rekor dunia. Meskipun begitu, Hakamada sangatlah menderita. Hidupnya benar-benar hancur oleh rekayasa para penyidik yang tidak menegakkan keadilan dengan adil di pengadilan. Namun jikapun pada saat itu Hakamada disegerakan untuk dieksekusi, tentu saja semua orang tidak akan tahu perihal kebenaran yang tidak terungkap dan akan terkubur selamanya bersama kesalahan palsu yang direkayasa oleh penyidik Jepang atas kasusnya Hakamada di tahun 1966.